Pemirsa, 2 tahun lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi terbesar, yakni pemilihan umum tahun 2024. Seperti diketahui, pada pemilu 2019 memiliki catatan kelam yakni meninggalnya 809 anggota KPPS. Akankah peristiwa akan terjadi di pemilu 2024 mendatang? Menurut pengamat politik, I Gusti Putu Arta, kejadian serupa mungkin saja terjadi apabila sistem dan undang-undang yang digunakan masih sama. Sistem pemilunya sampai yang ditetapkan sekarang ini dengan undang-undang yang sama membuat potensi itu bisa terjadi karena undang-undangnya sama. Oke. Yang kedua, saya belum melihat sebuah perubahan yang signifikan yang meyakinkan saya sebagai mantan komisioner, yang meyakinkan saya langkah-langkah progresif oleh penyelenggara untuk mencegah terjadinya peristiwa di tahun 2019 sampai 809 tadi itu meninggal. Saya belum lihat. Artinya kalau hari ini Anda tanya, apakah potensi itu bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Bahkan mungkin akan lebih berat lagi. Lebih banyak lagi bisa jadi korban. Kenapa? Bedanya dengan 2019 karena sekarang irisan pilkada juga satu paket. Dulu tidak ada pilkada serentak. Sekarang ada pilkada serentak pada tahun yang sama, sehingga beban pekerjaan di level bawah akan jauh lebih berat. Nah, kalau ini tidak dilakukan terobosan yang memadai, yang meyakinkan, akan terjadi pengulangan seperti 2019. Nah, tugas anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik inilah menjelaskan kepada rakyat Indonesia kejadian seperti itu agar tidak terjadi. Yang harus dilakukan apa? Jelaskan pada rakyat. Nah, yang saya tahu, problem yang terjadi 2019 itu, kelelahan yang sangat luar biasa adalah karena waktu yang diperlukan untuk menghitung suara dan mengisi formulir itu dari jam 1 sampai sekitar jam 9 pagi keesokan harinya terus-menerus. Nah, sekarang mencegah itu apa yang dilakukan? KPU lah harus menjelaskan pada masyarakat dan meyakinkan melalui simulasi berbagai tempat bahwa itu tidak akan terjadi. Saat dimintai pendapat mengenai kandidat yang disinyalir akan menjadi capres, mantan anggota KPU RI itu tidak mengatakan siapa yang berpotensi positif menjadi presiden, baik itu Anies, Ganjar, Puan, dan tokoh lainnya yang isunya sudah beredar di masyarakat. Setiap orang punya hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, pertanyaannya kemudian apakah elektabilitas dia, apakah kemudian respon publik dan simpati pemilih terhadap yang bersangkutan itu cukup signifikan atau tidak? Kalau dilihat dari survei elektabilitas misalnya. Nah, kalau dari survei elektabilitas sekarang kita lihat semuanya punya peluang. Anies juga punya peluang, Ganjar juga punya peluang. Tapi persoalannya adalah karena pemilu presiden kita diusung oleh partai politik, beda dengan pilkada. Calon perseorangan boleh. Kalau pilpres tidak bisa calon perseorangan tanpa partai. Maka pertanyaan yang kedua adalah apakah ada partai politik yang akan mengusung Anies yang cukup 20%? Nah, kalau ada yang mengusung Anies cukup 20%, sangat mungkin dicalonkan. Kalau tidak ada yang mengusung misalnya, maka tidak ada yang mencalonkan. Tapi kalau toh misalnya Anies kemudian bertempur dan bertarung dalam pilpres dan ada yang mengusung, pesan saya cuma satu saja, jangan ulangi tragedi di Jakarta yang kemudian beliau naik, diakui atau tidak, karena sentimen agama, isu SARA dan seterusnya. Kalau itu terjadi di 2024 dalam kontestasi pilpres, habis republik ini. Dari Jakarta, Gemma Pos melaporkan.